Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik mahasiswa baru Ekonomi Pembangunan 2024. Terima kasih semuanya atas kedatangannya di acara workshop implementasi Big Data untuk menentukan untuk pengambilan keputusan kebijakan pembangunan. Di mana nanti dalam acara ini Eh, kita terima dulu sambutan dari Pak Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Bapak Setia Wahyu SEME. Setelah itu, setelah disambut oleh Bapak Setia Wahyu, kita akan mulai langsung ke inti acaranya yang dimoderatori oleh saya dan narasumbernya oleh Pak Gugus serta tim BPS Kota Batu. Sebelum kita mulai acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan tempat Pak Setio untuk memberikan sambutan kepada adik-adik maba Program Studi Ekonomi Pembangunan 2024. Atas tempat dan waktunya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La khawla wa la quwata illa billahil azim. Rabbil zidni ilman warzuhni fahman. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tercatat sebagai salah satu bentuk implementasi di dalam mencari ilmu yang nantinya dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini, pagi ini, kita dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan, serta tetap dinaungi salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat. Di antaranya, hari ini kita diberikan kesempatan untuk ikut di dalam workshop implementasi Big Data. Ini juga akan menjadi awal mula bentuk pemahaman bagi mahasiswa sekalian yang merupakan mahasiswa baru periode 2024, dan kami ucapkan selamat bergabung di Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita junjung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau, berkat tuntunan beliau, kita menuju Islam yang kafah dan juga Islam yang berkemajuan. Ada pula tema yang diangkat oleh program studi ekonomi pembangunan pada hari ini, yaitu terkait pada implementasi Big Data di dalam pencapaian kebijakan pembangunan. Ini merupakan salah satu bentuk tema yang menarik adik-adik sekalian, karena kalau kita perhatikan saat ini, perkembangan inklusi tidak hanya di ekonomi, tetapi juga di sektor-sektor lainnya. Salah satunya yaitu di sektor bagaimana penggunaan big data, keterbukaan data dan keterbukaan informatif begitu sangat luas dan inklusi serta menyeluruh. Nah, dalam hal ini di program studi ekonomi pembangunan yang nantinya telah menjadi salah satu bentuk dari pilot project bagaimana menciptakan suatu ekonomi inklusi yang nantinya keterkaitannya dengan SDGs atau Sustainability Development Goals. Salah satunya yaitu penyediaan informasi dan penyediaan data yang secara seutuhnya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman dan rekan-rekan dari BPS Kota Batu, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Gugus Febri, memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berkolaborasi. Kalau dihitung-hitung berarti sudah 3 atau 4 tahun ini kita melakukan proses kolaborasi antara BPS Kota Batu dengan UMM khususnya di ekonomi pembangunan sebagai bentuk implementasi penguatan Tridharma perguruan tinggi. Ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Jadi teman-teman, kami informasikan sedikit,
di ekonomi pembangunan, khususnya di laboratorium ekonomi pembangunan, telah melakukan bentuk kerjasama dengan berbagai macam belah pihak, di antaranya yaitu BPS Kota Batu, Bapelibanda Kota Batu, dalam hal ini ada pemerintahan Kota Batu, dan juga dunia usaha dan dunia industri. Sehingga nanti bentuk kolaborasi ini bisa dan sangat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian sebagai proses pengayaan, penguatan di bidang akademis, di bidang penelitian, pengabdian, dan juga bagaimana bentuk dari pengajaran yang kita lakukan sehari-hari yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Nah, sedikit kita berbicara terkait pada implementasi Big Data. Di Big Data sendiri, di BPS sendiri, dan juga di Laboratorium Ekonomi Pembangunan menyediakan berbagai macam data, di antaranya data analisis, bisnis digital, dan data kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang hari ini kalau kita perhatikan bentuk percepatan di dalam informasi itu sangat luas sekali. Nah, sehingga nanti untuk memperkuat bisnis di era digital inilah yang nantinya akan dijelaskan oleh Pak Gugu bagaimana sih big data itu. Nah, seperti itu. Kita sangat beruntung sekali karena apa? Di program studi ekonomi pembangunan berulang-ulang kali melakukan proses penguatan terkait pada implementasi big data. Salah satu wujud implementasi yang paling realistis yaitu terkait pada hari ini kita langsung didampingi oleh BPS terkait pada workshop implementasi Big Data. Nah, semoga hari ini berjalan dengan lancar, walaupun kalau diperhatikan teman-teman hari ini belum masuk kuliah, tetapi kita sudah melakukan attachment, melakukan menyapa, menyapa calon mahasiswa baru tahun 2024 yang nantinya insya Allah kita di bulan September tanggal 17 langsung dapat bertatapan wajah. Semoga semua dalam keadaan sehat, dapat mengikuti workshop implementasi Big Data sampai dengan akhir, dan semoga diberikan kelancaran, semoga diberikan kemudahan, dan diberikan kebermanfaatan atas ilmu yang diraih. Mungkin seperti itu, Pak Firman. Kami kembalikan Pak Firman dan kami ucapkan terima kasih banyak, teman-teman BPS, mantap sekali sudah memberikan kesempatan kepada kami yang ada di program studi. Salam sehat selalu, salam bahagia, terima kasih banyak. Kami akhiri, mohon maaf ketika ada ketidaksesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, salam sapa dari Bapak Kaprodi, Bapak Muhammad Sri Wahyudi SEME yang hari ini kebetulan juga ada rapat di tempat yang berbeda, sehingga saya mewakili selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan. Terima kasih teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semoga lancar. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio atas sambutannya. Tanpa berpanjang kata ya, kita langsung pada acara inti. Saya kenalkan Pak Gugus ini salah satu tim anggota BPS yang juga sering membantu di Laboratorium Ekonomi Pembangunan dan melakukan beberapa kegiatan Tridharma perguruan tinggi di UMM. Nah, dia sudah Pak Gugus ini salah satu orang yang ahli lah di bidangnya dalam mengenai dunia big data ini. Dalam inti acara nanti bisa mahasiswa adik-adik kalau mau yang ada yang ditanyakan bisa di akhir sesi setelah Pak Gugus menerangkan dan Pak Gugus dan timnya menerangkan tentang big data. Nanti di akhir sesi kita buka sesi tanya jawab, bisa tanya jawab bisa bisa open mic ataupun lewat chat kalau misalnya ada gangguan sinyal dan lain sebagainya. Nanti terus kalau bisa nanti pas Pak Gugus menerangkan bisa on kamera dan audionya di mute ya. Jadi biar acaranya kondusif dan tidak suaranya tidak kemana-mana. Jadi bisa on kamera dan audionya di mute. Setelah Pak Gugus selesai menerangkan, baru nanti bisa tanya, bisa open mic ataupun lewat chat. Untuk mempersingkat waktu, monggo waktu dan tempat Pak Gugus kita persilahkan untuk mempresentasikan pada adik-adik mahasiswa baru Ekonomi Bangunan 2024. Oke, terima kasih Pak Firman. Izin konfirmasi Pak, suara saya bisa jelas Pak? Sampun Pak, sudah jelas. Pak Gugus. Oke, terima kasih Pak Setio, Pak Firman, Bu Putri, dan teman-teman dari UMM.
Sebelumnya mohon izin memperkenalkan kami nanti akan berempat, Pak. Yang pertama ada saya sebagai ketua pojok statistik ya, nanti adik-adik mungkin nanti sedikit bertanya ya, ini UMM tapi kok ada Badan Pusat Statistik gitu ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Setio bahwa kita melakukan kerjasama, salah satu bentuknya adalah di Tridharma perguruan tinggi, dan di lab pembangunan ekonomi kita ada pojok statistik, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Izin memperkenalkan anggota tim Pak, yang pertama ada Mas Rizpuna, kemudian ada Mbak Elvina Derosalita, kemudian yang ketiga ada Mas Ahmad Dias Haikal. Jadi kami dibantu kebetulan beliau-beliau ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang memang belajar tentang big data dan science data. Dia akan membantu kita semua. Baik, mungkin bisa share screen ya. Sebelumnya juga kami ucapkan selamat datang bagi adik-adik yang mungkin memasuki fase transisi ya dari sekolah menengah ke dunia perguruan tinggi ya. Jadi kita sambut di UMM dan acara berikut. Mungkin sebelumnya uh, kita akan belajar tentang apa itu big data. Izin memperkenalkan diri, mungkin sekilas profil Badan Pusat Statistik di slide selanjutnya. Badan Pusat Statistik mungkin teman-teman udah pernah dengar mungkin tentang BPS ya, karena di masyarakat tuh sering plesetannya itu ini BPS atau BPJS gitu ya, nah, mirip ya, BPS Badan Pusat Statistik, kemudian ada BPJS itu tentang jaminan kesehatan ya. Jadi sangat beda sekali terkait fungsi dan visi misinya juga berbeda. Di Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi kita lembaga vertikal, bukan instansi daerah, itu langsung bertanggung jawab secara vertikal kepada presiden. Kemudian apa sih visi misi dari BPS ya? Visinya penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, kemudian misinya menyediakan statistik berkualitas, kemudian membina kementerian, lembaga, dinas, dan instansi, termasuk salah satunya perguruan tinggi, kemudian mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik, membangun SDM yang unggul dan adaptif. Nilai-nilai intinya yaitu profesional, integritas, dan amanah. Jadi Badan Pusat Statistik itu salah satunya adalah menyediakan data-data terutama ekonomi pembangunan. Sangat banyak data-data ekonomi pembangunan yang bisa diakses di kami. Selanjutnya, Mbak. Baik, sekilas tentang BPS atau National Statistic Office di Indonesia. Di pusat itu ada Badan Pusat Statistik di Republik Indonesia, kemudian di masing-masing provinsi ada kantor perwakilannya sampai level kabupaten kota. Dan kalau di kami di Badan Pusat Statistik Kota Batu. Kemudian di Kota Malang juga ada, di Kabupaten Malang juga ada. Di levelnya sampai setiap kabupaten kota itu garis koordinasinya secara vertikal. Next. Kemudian sekilas logo BPS ya, mungkin nanti teman-teman pada waktu perkuliahan nanti akan dijumpa ya dengan kami mungkin saat mencari data, kemudian penelitian dan sebagainya. Ini sekilas saja. Mungkin ada yang pernah lihat ada lambang biru itu lambang sensus penduduk ya, kemudian hijau ada sensus pertanian, orange ada sensus ekonomi ya, 3 sensus besar yang diadakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali. Kalau yang sensus penduduk itu berdasarkan angka 0 ya, jadi terakhir itu 2020, kemudian sensus pertanian berakhiran angka 3 di 2023 terakhir, kemudian yang orange itu berakhiran di tahun angka 6. Berarti next yang akan datang di tahun 2026. Ini sekilas tentang kami, kemudian next. Ini tentang penyelenggaraan statistik. Sebelum melangkah ke big data, itu ada 3 jenis
statistik, yaitu statistik dasar untuk masyarakat dan pemerintah, kemudian bersifat makro, skala nasional, dan lintas sektoral. Kemudian siapa yang memproduksi, yaitu memproduksi datanya adalah BPS, melalui bentuk pendataannya adalah sensus dan survei. Kemudian statistik sektoral untuk instansi tertentu, terutama untuk instansi dan pemerintah, penyelenggaranya adalah kementerian, lembaga, dinas, dan instansi selain BPS. Misalkan pemerintah Kota Batu, pemerintah Kota Malang, itu akan menghasilkan suatu statistik, yaitu statistik sektoral. Bentuk pendataannya bisa survei atau registrasi. Kemudian statistik khusus, kebutuhan bidang spesifik, misalnya di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta ya. Bentuk pendataannya bisa salah satunya adalah melalui pendataan lengkap atau survei. Nah, kemudian kita masuk ke jenis kegiatan statistik ya, yang melakukan sensus, misalkan tugas BPS, ada sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi seperti yang kami sebutkan. Kemudian data-data ekonomi lainnya dikumpulkan melalui survei ya. Survei itu mengambil sampel dari suatu populasi. Nah, salah satu datanya yang dihasilkan adalah sensus sosial ekonomi, kemudian inflasi, kemudian data-data tenaga kerja, pengangguran, sebagainya, itu dikumpulkan melalui survei. Kemudian kompilasi, ada data ekspor, impor, kemudian data produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi, itu melalui bentuk kompilasi. Dan yang terakhir, yang melalui perkembangan iptek yang sekarang, itu yang dinamakan dengan jenis kegiatan statistik melalui big data. Nah, big data inilah yang akan kita pelajari hari ini. Baik itu pengantar terkait fungsi kami, kemudian profil BPS, kemudian bagaimana big data itu masuk dalam kerangka jenis kegiatan statistik di BPS. Baik, selanjutnya silakan. Dari data-data sensus dan survei, teman-teman juga bisa mengakses ada website BPS ya, di setiap wilayah itu juga ada. Ini contohnya website BPS Kota Batu. Alamatnya batukota.bps.go.id. Nanti bisa dicoba semua produk data-data ekonomi pembangunan yang bersifat makro atau agregat ada di situ. Baik berupa PDF, kemudian kita mempermudah data-data yang di-download itu dalam bentuk Excel, itu bisa langsung digunakan ya, sesuai kebutuhan pengguna data. Dan salah satunya segmentasi yang paling banyak menggunakan data kita adalah mahasiswa. Maka dari itu mulai tahun 2021 kita kerjasama pojok statistik, ya, istilahnya kita jemput bola ya. Kenapa kita ke kampus-kampus? Karena memang segmentasi pengguna data BPS itu paling besar adalah segmentasi akademisi, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Kemudian saya singgung tadi pojok statistik. Ini kita juga punya websitenya ya, jadi pojok statistik, dan salah satu yang bekerja sama adalah dengan UMM, dan bersyukurnya tidak semua kampus itu punya pojok statistik. Di Kota Malang atau Malang Raya, hanya 3 kampus yang memiliki pojok statistik. UMM, kemudian Universitas Macung, kemudian Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya diampu oleh BPS Kota Malang, Macung oleh BPS Kabupaten Malang, dan UMM diampu oleh BPS Kota Batu. Jadi silahkan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kita ada setiap hari Rabu di gedung DKB 2 lantai 4. Nanti kalau teman-teman bulan September bisa berkunjung secara tatap muka, kita bisa diskusi. Dan kita punya tagline pojok statistik, tempat asik belajar statistik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Gugus atas pengantar mengenai BPS atau National Statistic Office di Kota Batu. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi inti, yaitu Big Data. Nah, sebagai pengantar bisa kita lihat bersama di layar masing-masing. Di sini terdapat 4 gambar. Lalu apa maksud gambar-gambar ini? Untuk yang pertama, tentunya sebagian besar dari kita, bahkan kita semua pernah melakukan pembelian secara online. Tetapi pernah nggak kita merasa setelah kita mencari atau membeli barang-barang tertentu,
Misalnya kita ambil satu case, yaitu case HP, kemudian saat kita membuka kembali aplikasi atau website e-commerce tersebut, maka akan banyak muncul rekomendasi-rekomendasi produk yang sebelumnya kita cari, yang di dalam kasus ini adalah case HP. Bahkan hal yang sama akan muncul saat kita membuka platform lain, misalkan Instagram, Facebook yang mengandung iklan e-commerce yang kita gunakan tersebut. Terus bagaimana hal ini bisa terjadi? Lalu yang kedua, pasti kita sudah tidak asing dengan aplikasi yang bernama Google Maps, dan hampir semua dari kita pasti pernah menggunakan aplikasi tersebut sebagai rekomendasi rute terbaik dengan memperlihatkan gambaran apakah jalan yang akan kita lalui macet atau tidak. Seperti gambar di kanan atas ini misalnya. Traffic yang ramai atau padat akan ditandai dengan warna kuning, dan yang macet, di mana banyak kendaraan yang sedang berhenti atau bahkan bergerak sangat lambat, akan ditandai dengan warna merah. Lalu bagaimana indikator ini bisa muncul? Lalu yang ketiga, hampir mirip dengan kasus e-commerce sebelumnya, bagaimana rekomendasi-rekomendasi postingan pada platform media sosial bisa muncul sesuai dengan apa yang sudah kita cari dan sukai sebelumnya. Dan yang terakhir, bagaimana harga saham bisa berubah secara real time setiap sekian jam, menit, bahkan setiap detik. Apa yang membuat semua hal itu mungkin terjadi? Jawabannya adalah karena semua sistem aplikasi tersebut telah memanfaatkan yang namanya big data. Aplikasi e-commerce dan media sosial akan mengumpulkan semua data perilaku penggunanya, mencatat apa yang telah mereka cari dan sukai. Kemudian Google Maps akan mengumpulkan dan memperbarui ribuan bahkan jutaan lokasi penggunanya secara real time di seluruh dunia. Dan aplikasi saham akan mencatat semua transaksi mulai dari penawaran, permintaan yang terjadi di pasar secara real time. Dan apabila kita sudah mengetahui hal-hal tersebut, sekarang mari kita bayangkan ada berapa pengguna e-commerce dan media sosial yang aktif setiap harinya, ada berapa jumlah orang yang berpergian atau melakukan mobilisasi saat ini, dan ada berapa transaksi di pasar saham yang sudah terjadi setiap detiknya. Dan itu terjadi di seluruh tempat di seluruh belahan dunia. Apakah kita sudah terbayang bagaimana besarnya data-data tersebut? Next. Nah, lalu ini ada pertanyaan, apakah data sensus penduduk yang mencakup sekitar 270 juta jiwa penduduk atau mencakup seluruh penduduk Indonesia merupakan big data? Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah terbesit atau ingin menyampaikan opininya. Apakah data sensus penduduk merupakan big data? Oke, pastinya ada yang berpikir data sensus tersebut adalah big data, dan juga ada yang berpikir itu bukan merupakan big data, atau pasti masih ada yang masih ragu-ragu. Nah, tetapi untuk sama-sama meyakinkan kita dalam menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu secara khusus sebenarnya apa itu big data, apakah big data hanya berupa data yang sekedar memiliki jumlah yang banyak dan ukuran yang besar. Next. Oke, definisi big data adalah sumber data yang dapat secara umum digambarkan sebagai volume tinggi, kecepatan atau velocity yang tinggi, dan juga variasi data yang besar yang menuntut banyak bentuk pemrosesan yang inovatif dan hemat biaya untuk meningkatkan wawasan dan pengambilan keputusan, menurut UN Stats. Lalu, secara sederhana, bisa kita lihat di grafik kanan, Big data memiliki tiga karakteristik utama, yaitu huge volume atau volume yang sangat besar, huge velocity atau kecepatan yang sangat tinggi, dan juga huge variety atau variasi yang sangat besar. Sehingga diperlukan inovasi teknologi yang canggih untuk memproses data-data tersebut agar bisa dianalisis untuk pengambilan suatu keputusan. Tetapi, ada kemungkinan big data tersebut memiliki karakteristik yang merupakan tantangan yang mengacu pada kualitas dan keandalan data, yaitu mixed veracity atau data mungkin tidak dapat dipercaya atau memiliki sumber yang meragukan, dan juga big data tersebut mungkin belum dibersihkan atau diproses untuk menghilangkan kesalahan atau inkonsistensi. Jadi jika kita rangkum, big data memiliki tiga karakteristik utama yang biasa disebut dengan 3V atau volume, variety, velocity yang sangat besar, dan memungkinkan juga memiliki V yang keempat, yaitu veracity atau kebenaran dari data tersebut. Nah, jika kita kembali ke slide sebelumnya, sekarang kita bisa menjawab apakah data sensus penduduk yang mencakup sekitar 270 juta jiwa penduduk atau mencakup seluruh penduduk Indonesia merupakan big data. Sebelumnya kita akan menggali data sensus penduduk itu apa. Tentu,
data sensus penduduk itu memiliki volume yang besar karena menyimpan ratusan juta penduduk Indonesia secara keseluruhan. Dan data sensus tersebut juga bisa dikatakan memiliki variasi yang cukup besar karena memiliki banyak indikator di dalamnya yang termasuk ke dalam data terstruktur. Kemudian, data tersebut dikumpulkan dan diperbarui dalam periode tertentu, yang dimana hal ini data sensus penduduk akan dikumpulkan dan diperbarui setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran dengan angka 0, atau dengan kata lain memiliki kecepatan yang lambat atau bahkan sangat lambat. Jadi, meskipun jumlahnya besar, big data lebih dari sekedar ukuran, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sensus belum memiliki karakteristik yang kuat untuk disebut sebagai big data secara khusus. Oke, next. Nah, kemudian mengapa big data ini penting? Tentunya hal ini sudah sedikit terjawab dengan 4 contoh yang di awal tadi, yaitu yang pertama, big data untuk memprediksi pergerakan tren pasar dan strategi bisnis, di mana dalam contoh tadi, salah satu big data yang digunakan adalah data permintaan dan penawaran atau berbagai jenis transaksi lain di dalam pasar. Lalu yang kedua, analisis efektivitas iklan, dan berhubungan dengan yang ketiga, yaitu big data untuk memperoleh insight mengenai profil konsumen dan target pasar. Sebagai salah satu contohnya adalah bagaimana algoritma aplikasi e-commerce dan platform media sosial memanfaatkan big data berupa data perilaku konsumen atau pengguna ketika menggunakan aplikasinya. Dan yang keempat, big data sebagai pemetaan kondisi ekonomi dan infrastruktur wilayah yang tentunya akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Dan tentunya masih sangat banyak lagi manfaat-manfaat big data lainnya, baik dalam lingkup yang kecil sampai lingkup yang sangat besar hingga mencakup suatu negara, bahkan dunia. Next. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang pemanfaatan big data. Jadi untuk big data itu sendiri itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu dari big data ekonomi. Lalu apa sih pemanfaatan dari big data ekonomi ini? Salah satu pemanfaatan yang sering digunakan yaitu melalui website e-commerce yang ada di gambar kiri ini. Salah satunya itu OLX. Nah, dengan data tersebut dapat digunakan menjadi karya tulis ilmiah seperti pada gambar yang sebelah kanan. Nah, data yang diambil ini bisa digunakan untuk menganalisis profil ekonomi digital daerah, sektor perdagangan di Kalbar. Jadi untuk pemanfaatan dari big data ekonomi ini bisa digunakan untuk profil ekonomi di suatu daerah gitu. Selanjutnya yaitu yang kedua, big data finansial. Untuk big data finansial ini salah satu contohnya yaitu melalui Yahoo Finance. Jadi data ini pemanfaatannya untuk mengambil data-data seperti nilai kurs rupiah yang berubah secara real time. Nah, untuk data-data ini sendiri nantinya dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi nilai yang akan terjadi di waktu yang akan datang dengan melakukan analisis tren. Mungkin teman-teman yang mau melakukan prediksi nilai dari kurs rupiah gitu mungkin bisa menggunakan big data ini sendiri gitu. Lalu yang ketiga ada big data geospasial. Nah, jadi untuk big data ini dapat diperoleh melalui situs seperti Google Earth atau OpenStreetMap. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri itu dapat digunakan untuk pemetaan gitu karena data ini itu memiliki lokasi. Jadi biasanya digunakan untuk melakukan pengelompokan berdasarkan indeks-indeks tertentu gitu. Nah, indeks ini sendiri diolah melalui citra satelit. Nah, contohnya pada slide selanjutnya dari data peta Jawa Timur, mungkin peta Pulau Jawa ini, nantinya bisa dilakukan pemetaan slide pemetaan indeks keparahan kemiskinan gitu. Jadi dari analisis ini bisa digunakan untuk tingkat yang lebih lanjut. Untuk big data geospasial ini pastinya datanya itu mencakup antar ruang dan antar wilayah.
Oke, eh, dan ini untuk yang manfaat tadi ya, yang big data geospasial itu bisa memetakan wilayah berdasarkan kategori tertentu. Salah satu contohnya tadi yaitu sebagai indeks keparahan kemiskinan. Lalu manfaat yang kedua yaitu melihat perubahan perkembangan antar wilayah dan antar waktu. Jadi untuk perkembangannya di suatu daerah itu bisa dilihat antar waktu gitu. Dan yang selanjutnya dari data-data yang sudah diolah tadi dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah untuk menentukan kebijakan gitu. Jadi dari data yang sebelumnya ini kita lihat untuk keparahan kemiskinan itu bisa menjadi advice untuk eh, pemerintah bahwa di daerahnya itu termasuk dalam golongan yang keparahannya eh, cukup parah atau gimana gitu. Dan nantinya dapat digunakan pemerintahnya di daerah tersebut untuk melakukan kebijakan-kebijakan apa yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu big data sosial ekonomi. Jadi untuk sumber big data lainnya, sumber big data sosial ekonomi ini bisa dicari melalui Google Trend. Nah, Google Trend itu sendiri apa? Yaitu Google Trend itu bisa memberikan angka seberapa sering suatu keyword dicari dalam kurun waktu tertentu dan batasan wilayah tertentu. Jadi misalkan kita mencari terkait lowongan kerja, maka kata kunci tersebut dapat dihubungkan dengan eh, tingkat pengangguran yang ada di apa ya? Ada di sebelah kanan ini, yaitu ada sebuah jurnal tentang pengangguran terbuka. Nah, datanya ini sendiri diambil eh, dari Google Trend ini yang mengambil kata kunci yaitu lowongan kerja gitu. Nah, dari kata kunci lowongan kerja ini nanti akan muncul seberapa banyak kata tersebut muncul di di website gitu, di suatu di Google. Nah, itu nantinya jika semakin banyak kata yang muncul mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah tersebut tinggi. Jadi semakin banyak kata itu muncul di suatu daerah, maka menunjukkan daerah tersebut itu memiliki tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Nah, sehingga nantinya dapat memprediksi tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah dengan analisis lebih lanjut. Jadi contohnya itu ada di sebelah kanan jurnal dengan judul penggunaan data Google Trends untuk peramalan tingkat pengangguran terbuka di tingkat nasional dan regional di Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk data mentah dari Google Trend itu, padahal kalau dilihatnya itu kayak sepele gitu ya, kayak cuma seberapa banyak kata tersebut itu muncul. Tapi nantinya dengan data itu, dengan pemanfaatan big data itu bisa menghasilkan uh, sebuah tulisan yang cukup berguna untuk masyarakat luas gitu, dan khususnya untuk pemerintah. Oke, next. Ya, baik, setelah mengetahui bagaimana Big Data itu sendiri berfungsi di berbagai bidang, maka kita akan mempelajari terkait teknik pengambilan Big Data itu sendiri. Oke, jadi cara untuk memanfaatkan big data sebelumnya akan kita lakukan dengan mengambil data-data dari sumber-sumber big data tertentu. Misalkan kita ingin menganalisis mengenai e-commerce, maka kita akan mengambil data-data melalui suatu platform, misalkan Shopee, OLX, atau platform yang lainnya. Nah, bagaimana sih cara mengambil data-data tersebut? Jadi di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama dan yang paling umum itu adalah web scraping. Web scraping sendiri itu adalah teknik untuk mengekstrak data dari situs web. Jadi kebanyakan data-data yang dapat diidentifikasi sebagai big data itu berada di situs web. Jadi sifatnya itu secara real time dan volumenya sangat besar.
Nah, data-data dari situs web tersebut bisa kita ekstrak menjadi suatu format tertentu. Biasanya yang umum kita gunakan itu CSV, Excel, atau JSON. Kemudian ada teknik yang kedua, yaitu ekstrak, transform, load proses. Jadi, untuk proses ini sendiri sering digunakan untuk mengolah data-data sosial media. Misalkan kita ingin menganalisis sentimen publik terkait isu-isu yang hangat. Misalkan terkait topik A, kita ingin mengetahui bahwa sentimen publik terkait topik tersebut cenderung positif, negatif, atau bahkan netral. Nah, untuk mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa mengekstrak data dari sosial media. Contohnya dari sosial media Twitter misalnya. Jadi kita bisa mengekstrak data-data Twitter, cuitan yang dilakukan oleh pengguna, kita ekstrak, kemudian kita analisis lebih dalam, dan kita kelompokkan termasuk sentimen jenis apa yang ada pada tweet tersebut. Kemudian ada teknik API integration. Jadi ini untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Biasanya digunakan saat kita ingin mengambil data-data dari situs resmi. Kemudian ada data streams atau data streaming, merupakan proses mengumpulkan data secara real-time dari sumber data yang terus-menerus mengirimkan data. Hampir sama seperti teknik ekstrak transform load sebelumnya. Jadi data-data yang real-time ingin kita ambil dan kita analisis, maka kita bisa menggunakan data streams itu sendiri. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan proses untuk pengambilan big data yang paling sederhana, yaitu web scraping. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk melakukan web scraping. Yang pertama itu adalah RStudio. Mungkin teman-teman yang belum familiar terkait tools ini. Jadi tools ini itu dapat kita gunakan untuk melakukan analisis statistik juga. Jadi kita juga bisa melakukan scraping melalui RStudio. Kemudian ada Python. Nah, Python ini juga sering digunakan untuk pengolahan data, machine learning, dan lain sebagainya. Kebetulan untuk RStudio dan Python sendiri itu memiliki komunitas yang luas ya. Jadi untuk berdiskusi apabila teman-teman menemukan kendala, itu akan sangat mudah menggunakan dua tools ini. Kemudian ada ParsHub dan Octoparse juga. Selanjutnya. Nah, jadi untuk melakukan scraping itu sendiri sebenarnya banyak sekali tekniknya. Di sini akan kita perkenalkan 3 teknik dasar saja. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Biasanya dari tools-tools yang kita gunakan tadi seperti RStudio dan Python, itu sudah terdapat package-package yang memfasilitasi teman-teman untuk mengambil data-data yang dibutuhkan. Jadi bisa saja cuma satu kali klik, teman-teman udah bisa mengambil data dengan volume tertentu, batasan waktu tertentu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya parsing HTML. Jadi di sini teknik ini bisa digunakan untuk mayoritas situs berita dan proses pengumpulan data relatif cepat. Nah, ini nanti akan ada contohnya. Jadi bagaimana data itu diambil dari sebuah situs berita, kemudian kita ekstrak menjadi bentuk Word atau bentuk-bentuk TXT lainnya agar mempermudah teman-teman untuk mengolahnya. Kan tetapi kalau menggunakan teknik ini biasanya terdapat keterbatasan terutama untuk website yang memerlukan login atau autorisasi lainnya. Jadi mungkin ada keterbatasan untuk melakukan pengambilan data jika dibutuhkan login atau penyimpanan informasi dari pengguna itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah teknik user agent. Itu lebih cepat dan bisa digunakan untuk website yang sulit di scraping. Dan dia itu biasanya meniru perilaku pengguna di browser, misalnya Google Chrome. Jadi perbedaannya dari parsing HTML atau user agent itu sendiri nanti teman-teman akan temukan saat kita melakukan scraping, parameter yang digunakan itu apa saja, itu nanti akan berbeda. Kemudian yang ketiga itu adalah API atau Application Programming Interface. Jadi
teknik ini sebenarnya adalah teknik yang paling sering digunakan karena dia itu legal, resmi, dan sah. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kita itu biasanya tanpa memerlukan izin dari suatu web, kita bisa langsung melakukan scraping. Jadi kita nggak usah melakukan izin dulu, ingin mengambil data ini, itu nggak usah. Kayak biasanya kita copy paste dari website, untuk tugas tertentu, kita bisa melakukan itu dengan dua teknik di atas. Kan tetapi untuk website-website resmi yang memiliki izin tertentu mungkin akan terdapat keterbatasan saat kita menggunakan teknik-teknik sebelumnya. Jadi teknik API ini dia itu cenderung lebih legal dan dia itu lebih mudah dan relatif lebih cepat. Nah, untuk di BPS sendiri sudah ada API khusus ya untuk misalkan teman-teman membutuhkan data tertentu, kita bisa scraping melalui API resmi BPS. Selanjutnya, nah ini tadi adalah contoh, mungkin teman-teman yang belum memiliki bayangan scraping itu seperti apa sih? Tuh. Jadi scraping itu misalkan kita bayangkan ada suatu website toko sepatu. Nah, kita ingin mengambil data-data harga dari website tersebut. Nggak mungkin dong kita harus kopas satu-satu. Misalkan sepatu ini harganya berapa, kita kopas satu-satu. Itu nggak mungkin karena data di situ sangat besar. Mungkin jika teman-teman hanya membutuhkan 10 harga saja, bisa kita lakukan secara manual. Tetapi misalkan teman-teman membutuhkan 1000 data, tidak mungkin kita lakukan secara satu-satu karena itu akan membuang-buang waktu. Jadi, scraping itu sendiri, kita bisa mengambil data apa saja yang kita inginkan, kemudian mengubahnya ke dalam format tertentu. Contohnya di sini, di samping kiri ini ada website toko sepatu. Kita ingin mengambil nama dari produk, kemudian harganya. Kita ingin ubah ke bentuk Excel ya, format Excel agar mudah kita olah. Jadi kita bisa melakukan scraping menggunakan parsing HTML itu sendiri. Nanti akan ditentukan parameter yang dibutuhkan apa. Kemudian bisa kita jalankan programnya dan output yang dihasilkan adalah seperti ini. Ada tabel yang berisi nama produk dan harganya. Nah, dari format yang udah berbentuk Excel ini, kita bisa mengolahnya lebih lanjut. Misalkan teman-teman ingin membuat suatu grafik, kemudian atau visualisasi yang lainnya, ingin mengelompokkan data, misalkan rentang harga dari berapa sampai berapa, itu bisa dilakukan setelah mengubahnya ke dalam format Excel itu sendiri. Selanjutnya, tidak hanya terbatas dalam data e-commerce, kita juga bisa melakukan scraping pada data berita. Mungkin teman-teman berpikir, ini kan bisa kita copy paste dengan mudah aja kalau misalkan data-data berita seperti ini. Tapi biasanya kita saat memasuki situs web berita, ada tantangan yang kita temui. Biasanya banyak sekali iklan-iklan bermunculan di dalam website tersebut. Nah, kalau menggunakan teknik scraping, maka iklan-iklan itu akan diabaikan. Jadi kita hanya mengambil data-data yang bersifat untuk pengambilannya. Nah, di sini data ini bisa kita ubah ke dalam format Word ya, atau TXT lainnya. Nah, kalau teknik scraping itu hanya terbatas kita mengambil datanya. Jika kita ingin mengolah suatu data teks ini, kita bisa menggunakan teknik selanjutnya. Jadi nanti akan ada analisis khusus terkait teks itu sendiri. Misalkan yang saya sebutkan sebelumnya terkait analisis sentimen, kita juga bisa mengekstraknya dari data teks itu sendiri. Selanjutnya, di user agent. Ini contohnya hampir sama seperti yang tadi ya, yang web terkait e-commerce. Nah, kita misalkan ingin mengambil data tertentu, nggak data harga, sekarang data mengenai nama restoran dan jenis restorannya juga bisa kita ambil melalui teknik user agent sendiri. Ini sebenarnya juga BS. Nah, ini contohnya dari web API ini kita ingin mengambil terkait inflasi pada Agustus 2021, kemudian kita ubah menjadi bentuk data teks. Nah, kebetulan ini yang kami lakukan itu adalah pengambilan data melalui publikasi. Jadi dia formatnya itu format teks. Kalau misalkan teman-teman ingin mengambil
data tabel yang sering dibutuhkan itu juga bisa melalui API. Itu jauh lebih cepat daripada kita harus mencari publikasi satu-satu, kemudian kita harus copy paste data-datanya seperti itu. Karena terkadang kan ada data yang misalkan kita membutuhkan data tabel, akan tetapi di websitenya tersedianya datanya dalam bentuk gambar atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu adalah beberapa teknik